Halo pemirsa, apa kabar Anda siang ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang kami telah siapkan untuk Anda. Di antaranya, meski masuk tahap pendinginan, asap tebal akibat TPA Rawakucing yang sempat terbakar masih selimuti sejumlah wilayah. Puluhan murid Raudatul Atfal dan MI di Kolaka, Sulawesi Tenggara menggalang dana sebagai bentuk kepedulian atas konflik Israel-Palestina. Kisah pilu seorang lansia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bolak-balik berjalan kaki memikul air bersih di tengah krisis berkepanjangan. Selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya, termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Stefani Patricia. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV, bersatu menginspirasi. Pemirsa, kesedihan mendalam menyelimuti keluarga korban bocah 9 tahun yang dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Sang ibu pun meminta agar pelaku yang merupakan ayahnya sendiri dihukum mati. Duka mendalam masih dirasakan oleh ibu kandung dari bocah berusia 9 tahun yang tewas karena dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sang ibu pun bercerita jika pelaku sering menegurnya agar tidak memberikan uang kepada anaknya, sementara pelaku tidak pernah memberikan uang selama mereka memutuskan untuk rujuk kembali dari beberapa minggu yang lalu. Saya tidak terima karena dia udah merenggut nyawa anak saya, sedangkan anak saya sayang itu. Saya tidak pernah membatasi belanjanya itu. Dia mungkin karena iri sama anaknya ini mungkin. Karena dia itu apa yang saya kasih Padila itu dia ngelihat aja kenapa jangan terlalu banyak dikasih uang gini-gini. Karena dia tidak pernah memberikan apa yang saya berikan buat anak-anak saya itu. Kalau gitulah bunuh sudah dia, bunuh saya mau bunuh dia. Hukuman mati udah dia. Hukuman mati saya tidak mau. Dia hidup di dunia ini. Saya mau dia mati sudah. Karena saya itu tidak pernah melihat ayah itu siksa anak saya sendiri. Saya tidak pernah. Saya secuil aja saya tidak pernah anak saya. Matiin, bunuh dia. Hukuman mati dia itu dia pantas. Sementara paman korban Muhammad Taufik mengaku terkejut mendengar keponakannya tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri dan bukan akibat terjatuh di kamar mandi. Terlebih sebelum kejadian, ia dan pelaku tengah asyik mengobrol dan bermain bersama keponakannya. Kejadian itu sangat-sangat tidak masuk di akal saya, kan? Karena anak itu bersama saya pada saat itu, sama orang tuanya juga di situ. Tidak menyangka kejadian ini seperti ini. Bahkan dengan teman-temannya juga, bagaimana layaknya teman-teman yang lain. Dia orangnya periang dan cepat bergaul. Seperti yang diketahui, S, warga Kelurahan Cakranegara Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat, diringkus oleh polisi. Pria 42 tahun ini tega membunuh anaknya sendiri yang berusia 9 tahun. Kepada polisi, S mengaku tega membunuh darah dagingnya sendiri karena tidak terima dengan perkataan putrinya. Menurut polisi, S meninggalkan anaknya saat berumur 1 tahun. Muhammad Awaludin, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, gara-gara menggadai motor sewaan, seorang bos jasa rental sepeda motor tega menyekap istri dan anak konsumennya. Aksi penyekapan terkuak lantaran warga mendengar teriakan korban dari dalam rumah pelaku. Aksi penyekapan terjadi di rumah bos rental motor berinisial S di perumahan Katalea Garden, Dusun Karangrejo, Ngawi, Jawa Timur. Penyekapan bermula dari penggelapan yang dilakukan ayah korban yang menggadaikan sepeda motor rental. Saat disekap, korban diduga dijadikan asisten rumah tangga. Kasus ini terkuak saat warga mendengar teriakan korban di salah satu kamar S. Mendengar teriakan itu, sejumlah warga berbondong-bondong menuju rumah S untuk memberikan pertolongan. Awalnya dia menyewa ini, sudah lebih dari waktunya, tak suruh balikin, belum dibalikin. Terus unit katanya digadekan, ya. Harusnya yang menyewa 2 ya nggak harusnya mengembalikan kan dia. Jadi dia juga nggak pernah bayar sewa, nah dia juga nggak mau mengembalikan unitnya. Nah itu kemarin katanya sudah
mau diambil oleh bapaknya, sehingga dia kan bapaknya, terus dipinjamkan ke Eka katanya uang dari adik itu. Nah tapi katanya Mbak Eka juga uang dipakai bersama sama Pak Min sama keluarganya. Dari hasil penyelidikan, S mengaku nekat menyekap anak dari penyewa motor lantaran sudah menunggak membayar uang sewa dan motornya pun digadaikan. Terkait penyekapan itu mungkin ya caranya yang tidak baik, seharusnya tidak dilakukan penyekapan seperti itu. Walaupun memang di sisi lain pihak korban ini juga memiliki tanggungan ataupun hal yang menjadi kewajiban bagi si terlapor saat itu, yaitu uang sewa tidak kunjung dibayar dan ternyata motornya juga sudah digadaikan oleh ayah si korban tersebut. Seperti itu. Adapun saat ini korban dugaan penyekapan sudah diamankan pihak kepolisian beserta bos rumah rental motor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Gayu Satria Wicaksono, Ngawi, Jawa Timur. Seorang pria di Ciamis, Jawa Barat tega membunuh kekasihnya karena cemburu buta. Ironisnya, pelaku sempat melapor polisi dan menyebut korban tewas karena bunuh diri. Inilah Dede, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan kekasihnya sendiri berinisial H yang merupakan warga Neglasari, Kota Banjar. Yang di mana sang kekasih masih berstatus istri orang. Diketahui Dede nekat membunuh korban akibat cemburu karena sang korban tak kunjung menyelesaikan hubungan dengan suaminya. Sebelumnya Dede mengaku menemukan korban meninggal dunia di sebuah kios buah di wilayah Cisaga, Kabupaten Ciamis. Tragisnya, Dede juga mengatakan jika korban meninggal akibat gantung diri. Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro mengatakan setelah polisi melakukan penyelidikan, fakta menakjubkan terungkap. Korban tewas ternyata dibunuh kekasihnya sendiri dengan cara mencekik korban. Selain itu, dari hasil pemeriksaan korban ditemukan luka lebam di bagian lengan kanan. Dia berdalih terjadi percekcokan melalui handphone, kemudian mendatangi TKP, dan dia berdalih mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia bunuh diri dengan menggunakan tali rafia. Kronologis kejadiannya adalah pelaku bertemu dengan korban di TKP, terjadi cekcok, dan kemudian pelaku menjerat korban dengan menggunakan tali rafia. Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 unit ponsel dan pakaian korban, tali rafia yang digunakan tersangka untuk menjerat leher korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Dede dijerat dengan pasal 338 KUHP Pidana dengan hukuman 15 tahun penjara atau pasal 351 ayat 3 dengan hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Iqbal, Ciamis, Jawa Barat. Seorang gadis 18 tahun di kota Tarakan, Kalimantan Utara ditangkap karena menjadi mucikari alias bos Open BO dengan 5 orang wanita penghibur sebagai anak buahnya. Kini gadis berinisial MT resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan. Seorang gadis 18 tahun di kota Tarakan, Kalimantan Utara ditangkap karena menjadi mucikari alias bos Open BO dengan 5 orang wanita penghibur sebagai anak buahnya. Kini, gadis berinisial MT ini resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia mengatakan, meski masih belia, namun MT ini terbukti telah melakukan tindak pidana perdagangan orang setelah dirinya diperiksa tim unit PPA Satreskrim Polres Tarakan. Menurutnya, MT ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga sebagai pemilik akun media sosial micet yang ia gunakan untuk mencari pelanggan pria hidung belang dengan menawarkan jasa kencan singkat. Dari hasil pemeriksaan juga bahwa pelaku ini memiliki 5 orang anak perempuan sebagai korban yang akan ditawarkan kepada pria hidung belang. Untuk sekali kencan atau sekali Open BO, tarifnya bervariasi 300 hingga 400 ribu rupiah. Dari hasil penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 2 unit handphone yang digunakan pelaku untuk mengelola akun micet, 12 bungkus kondom, dan uang tunai sebesar 1,2 juta serta buku tamu losmen. Tersangka dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Muhammad Iqbal, Tarakan, Kalimantan Utara.
Pemirsa, seorang gadis 18 tahun di kota Tarakan, Kalimantan Utara ditangkap karena menjadi mucikari dengan 5 orang wanita penghibur sebagai anak buahnya. Untuk mendalami kasus ini, kami sudah terhubung dengan AKP Randia Saktika Putra, Kasat Reskrim Polres Tarakan. Selamat siang, Pak Randi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Randi, sebenarnya seperti apa awal mula kasus ini bisa terungkap? Seorang gadis yang masih berusia 18 tahun kemudian menjadi seorang mucikari. Jadi dapat saya jelaskan ya Mbak, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 pada pukul jam 17.00 saat itu dari Kodim 0907 Tarakan ada mengamankan 7 orang anak-anak, di mana ada 6 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian setelah itu dari Kodim 0907 Tarakan menghubungi saya bahwa mereka telah mengamankan beberapa anak tersebut. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Tarakan langsung menindaklanjuti pemberitahuan tersebut dan kami menuju ke TKP. Dari hasil penyelidikan kami memang benar adanya bahwa ada 7 orang diamankan oleh personil dari Kodim 0907 Tarakan. Kemudian personil Kodim 0907 Tarakan menyerahkan ke-7 anak tersebut kepada kami Satreskrim Polres Tarakan untuk menindaklanjuti pemberitahuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan juga bahwa ternyata dari 7 orang anak yang diamankan tersebut bahwa ada 5 orang anak-anak berumur 14-16 tahun ditawarkan kepada pria hidung belang melalui salah satu aplikasi micet, di mana tersangka atas inisial MT ini menawarkan kepada para lelaki hidung belang. Dari pemeriksaan tersangka, sudah berapa lama ia menjalankan aksinya sebagai mucikari ini? Dari hasil interogasi juga bahwa untuk pelaku inisial MT ini, dia telah menjalankan bisnis ini sekitar 1 tahun. Sudah 1 tahun. Tadi Anda sebutkan yang ditawarkan atau yang disebut sebagai anak buahnya ini masih berusia 14-16 tahun. Masih di bawah umur berarti, Pak. Bagaimana caranya ia merekrut anak buahnya? Jadi dapat saya jelaskan juga dari hasil interogasi kepada pelaku dan para korban bahwa mereka saling mengenal dari teman ke teman melalui teman tongkrongan. Bahwa para korban ini membutuhkan uang, kemudian diperkenalkan sama pelaku, dan kemudian pelaku menawarkan mencari uang secara mudah, begitu Mbak. Apakah kelima korban ini orang tuanya sudah mengetahui, Pak, aksi yang dilakukan oleh tersangka? Dari beberapa korban yang telah kami periksa Mbak, bahwa ada korban orang tuanya ada yang di lapas, kemudian ada juga orang tuanya yang tidak mengetahui kegiatan anaknya tersebut. Kalau tersangka sendiri, apakah masih tinggal dengan orang tuanya atau seperti apa sehari-harinya? Untuk tersangka sendiri, dia tinggal tidak bersama orang tuanya, kemudian dia kesehariannya memang menjajakan orang seperti itu Mbak. Dia sudah standby-kan di losmen tersebut Mbak. Memang tinggal seorang diri, Pak? Iya. Hanya sendiri saja menjalankan aksinya ini? Baik. Iya, untuk pelaku menjalankan aksi ini secara sendirian, dan umur pelaku berumur 18 tahun, sudah dikategorikan dewasa. Selain media online, apakah ada cara lain yang dilakukan pelaku untuk menawarkan kemudian anak buahnya tersebut? Dari hasil interogasi bahwa pelaku untuk modus operandi hanya satu aja Mbak. Dia memegang akun micet, kemudian dari akun micet tersebut apabila ada pria hidung belang menanyakan apakah open BO atau tidak, kemudian pelaku ini menawarkan dan memberi foto masing-masing korban. Melalui akun micet begitu ya. Berapa tarif yang ditawarkan oleh tersangka? Untuk tarif yang ditawarkan bervariasi Mbak, ada 300.000 dan 400.000. Kemudian setiap ada transaksi pelaku mendapat keuntungan 50.000. Baik, terima kasih atas informasinya AKP Randia Saktika Putra, Kasat Reskrim Polres Tarakan. Selamat siang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, petugas gabungan BPBD Kota Tangerang masih terus berjibaku melakukan pendinginan di lokasi kebakaran TPA Rawa Kucing yang masih mengeluarkan asap.
Sejumlah bantuan armada pemadam kebakaran dari daerah lain pun sudah berdatangan untuk membantu proses pemadaman kebakaran di TPA Rawakucing yang diperkirakan mencakup area lebih dari 35 hektar. Pemerintah Kota Tangerang pun telah berkoordinasi untuk meminta bantuan kepada pihak Basarnas dan BNPB untuk mengerahkan helikopter waterbombing guna mempercepat proses pemadaman. Hingga saat ini petugas dari berbagai instansi terkait dan BPBD Kota Tangerang masih berupaya memadamkan api di sejumlah titik di TPA Rawakucing. Ya, hingga hari keempat, petugas gabungan BPBD Kota Tangerang masih terus berupaya melakukan pendinginan di TPA Rawakucing, Tangerang. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Teresia Silalahi dan juru kamera Mahesa Bismo. Selamat siang, Tere. Seperti apa kondisi di sana saat ini? Apakah asap tebal masih menyelimuti TPA Rawakucing dan sekitarnya? Selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Memang benar sekali tepat di belakang saya ini, di mana bukit-bukit sampah yang berada di TPA Rawakucing terlihat memang masih banyak kabut asap. Dan dari pantauan kami memang dari jarak pandang kami juga sedikit terganggu dikarenakan memang terkadang ada angin yang cukup kencang begitu yang menyapu sekitaran di daerah TPA Rawakucing ini. Dan memang tadi juga Kepala BNPB dan juga para tim BNPB juga sudah memberikan bantuan terkait dengan helikopter yang menerjunkan waterbombing di sekitaran bukit-bukit yang berada di sekitar TPA Rawakucing ini. Dan memang untuk situasi terkini ini masih terlihat banyak sekali pemadam kebakaran memberikan air di titik-titik bukit-bukit tertentu yang berada di belakang layar ini. Dan memang perlu diketahui sudah ada hari ini sekitar 500 personel yang diturunkan untuk membuat bukit-bukit yang berada di belakang kami ini cukup bisa dikendalikan. Dan memang tadi Stefani situasi memang cukup tidak baik begitu dikarenakan ada titik muncul api, terkadang ada enggak, terkadang memang asap itu keluar secara langsung dikarenakan memang adanya angin yang cukup kencang dengan dikarenakan adanya angin musim kemarau yang cukup tidak baik ini, Stefani. Dan memang tadi kami juga melihat beberapa pesawat-pesawat yang cukup lewat cukup terganggu dengan adanya asap yang cukup tebal ini. Dikarenakan lokasi dari TPA Rawakucing ini dengan Bandara Soekarno-Hatta cukup dekat, yaitu 2,5 kilo. Dan perlu diketahui bahwa hampir 80% dari 35 hektar dari sekitar TPA Rawakucing ini hangus terbakar. Dan memang perlu diketahui nanti akan ada terus evakuasi ataupun pembersihan api-api atau kabut asap ini. Dan memang untuk situasi terkini warga-warga yang ada di sekitar TPA Rawakucing ini sudah dievakuasi di 3 titik tempat begitu. Ada yang di Gor Negalsari, di kantor Kecamatan Negalsari, dan juga ada di sekitar rumah dinas yang berada di Negalsari. Kembali ke Anda, Stefani. Baik, terima kasih atas informasinya Teresia Silalahi dan Mahesa Bismo. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga hari keempat TPA Rawakucing yang terbakar masih belum sepenuhnya padam. Asap pun masih terpantau muncul dan memenuhi kawasan tersebut. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Mariono Hasan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang. Selamat siang, Pak Mariono. Selamat siang, Mbak Stefani. Baik, Pak Mariono, hingga hari ini TPA Rawakucing masih belum sepenuhnya padam. Asap juga masih muncul di area tersebut. Apa kendala yang dihadapi selama proses pemadaman berlangsung, Pak? Baik, Mbak Stefani, sampai dengan hari ini kami para tim gabungan sudah melakukan pemadaman sekaligus pendinginan di kawasan TPA Rawakucing. Namun dari hasil yang kita lakukan setelah 4 hari kebelakang ini, semuanya sudah ada progres perkembangan yang lebih baik. Hanya saja memang masih ada asap yang keluar di posisi jam 10 sampai dengan jam 12. Oleh karena itu tim kami dari Damkar BPBD Kota Tangerang juga selalu berjibaku dan dibantu dengan teman-teman stakeholder lainnya. Saat ini kami sudah juga mendapat bantuan dari BNPB Pusat dan juga dari KLHK melalui Manggala Agni, di mana kita melakukan penyemprotan air melalui helikopter yaitu waterbombing dan juga melakukan injeksi dengan pola dari Manggala Agni. Demikian, Mbak Stefani. Apakah sudah diketahui, Pak, berapa total luas area yang terbakar di TPA Rawakucing ini?
Untuk area luas totalnya keseluruhan 34 hektar, namun yang terdampak terbakar yaitu ada 10,1 hektar, Mbak. Sejauh ini atau saat ini, upaya apa yang masih dilakukan, Pak, untuk memadamkan ataupun proses pendinginan pada titik-titik yang masih mengeluarkan asap? Kami terus mempekerjakan para petugas BPBD dan Damkar melakukan penyemprotan di titik-titik api yang masih ada, sehingga diharapkan api itu dapat berhenti dan hasil dari berhenti itu tersebut mengeluarkan asap, dan asapnya juga diharapkan berkurang, tidak setebal seperti 3 hari yang lalu. Dan kenapa masih terus seperti ini? Karena di dalam sampah yang sudah menggunung ini terdapat gas metan, jadi baranya itu bisa memicu api kembali, sehingga kami juga mohon bantuan dari pihak BNPB dan juga dari pihak KLHK. Berapa personil total yang dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman maupun pendinginan, dan dari mana saja, Pak, yang dikerahkan? Baik, untuk hari ini kita mengerahkan ada sekitar 550 personil, itu terdiri dari Damkar Kota Tangerang, kemudian bantuan dari Damkar Jakarta Barat, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, serta Angkasa Pura II. Sementara kami juga dibantu oleh stakeholder lainnya untuk melakukan injeksi di titik tertentu, dibantu juga para aparatur TNI dan Polri. Baik, semoga dapat segera dipadamkan asap dan titik-titik yang saat ini masih mengeluarkan asap. Terima kasih Pak Mariono Hasan selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Siang. Dari kebakaran TPA Rawakucing kita beralih ke informasi seputar dinamika Capres-Cawapres jelang pemilu tahun depan. Usai deklarasi Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju yang memasangkan Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Partai Gerindra hari ini menggelar rapat pimpinan nasional di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh dan pimpinan DPP Gerindra telah hadir dalam rapat pimpinan yang bersifat internal. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono menjelaskan bahwa Rapimnas yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju yang digelar Minggu malam. Selain itu, Budi Jiwandono juga menyampaikan bahwa Partai Gerindra telah mencapai kesepakatan dan konsensus dengan seluruh partai di Koalisi Indonesia Maju. Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terbaru dari rapat pimpinan Partai Gerindra, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Universe Vito Erlangga dan juru kamera Rahmat Aminuddin. Selamat siang, Vito. Apakah sudah ada informasi apa yang dibahas, poin-poin penting apa yang dibahas dalam Rapim Partai Gerindra ini? Ya, Stefani dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa ada sejumlah poin penting yang rencananya akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang digelar secara internal di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada siang hari ini. Memang tadi kami juga sebelum dilakukannya Rapimnas, kami sempat berbincang dengan sejumlah tokoh atau elit Partai Gerindra, diantaranya adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad. Keduanya menyebut bahwa hari ini gelaran rapat pimpinan nasional Partai Gerindra ini menindaklanjuti terkait dengan konsensus yang sudah dicapai oleh 8 pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju yang telah sepakat mengumumkan dan mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres dan bakal cawapres pada Minggu malam kemarin. Yang mana hal ini rapat pimpinan nasional akan menindaklanjuti hal tersebut dan akan dari hasil konsensus ini akan disampaikan kepada seluruh perwakilan DPD Partai Gerindra dari seluruh Indonesia yang dikabarkan hadir pada hari ini. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono menyebut bahwa hari ini selain petinggi partai
Gerindra atau dari perwakilan DPP, sejumlah perwakilan dari DPD partai ini juga hadir dari seluruh Indonesia dan juga beberapa perwakilan dari Dewan Penasehat, kemudian juga Dewan Pakar dan sejumlah elit politik Partai Gerindra lainnya. Dan juga hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang juga rencananya akan hadir dalam rapat pimpinan nasional yang digelar siang hari ini oleh Partai Gerindra. Sementara itu kami juga tadi sempat menanyakan kepada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka yang seperti kita ketahui bersama sudah secara resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal calon wakil presiden. Namun menurut keterangan dari Sekjen Partai Gerindra saat ini Gibran Rakabuming Raka masih berada di Kota Solo sehingga masih belum dipastikan terkait dengan kehadirannya dalam Rapimnas yang digelar pada siang hari ini. Selain itu juga dibahas terkait dengan persiapan pendaftaran ke KPU, pendaftaran capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju ke KPU yang rencananya akan digelar pada hari Rabu mendatang yaitu 25 Oktober yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menegaskan bahwa seluruh berkas pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke KPU ini sudah disiapkan dan siap diantarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Stefani. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis Universe Vito Erlangga dan juru kamera Rahmat Aminuddin. Selamat bertugas kembali. Gula Rose Brand warnai hariku, Gula Rose Brand maniskan hidupku, Gula Rose Brand pilihanku, oh manisnya. Gula Rose Brand maniskan hidupku, Gula Rose Brand pilihan semua. Oke, kita dari RTL mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1 untuk Universe dan BTV Bersatu Menginspirasi. BTV, wonderful and inspiring journey. Hai, aku Ziva Magnalia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1 tahun untuk B-Universe. BTV Bersatu Menginspirasi. BTV, wonderful and inspiring journey. Episode saat ini. Tahu, kalau istri saya ini perempuan murah. Dan laki-laki pertama yang alim ini adalah perusak rumah tangga orang. Lepasin ya. Kalau kamu lepasin, ayo akan saya lempar. Saksikan serial drama Multivision Titipan Ilahi setiap hari jam 2 siang hanya di BTV. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Jalan dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV.
Kembali di berita satu siang, pemirsa, akibat krisis air bersih, seorang lansia warga desa Talun, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terpaksa harus berjalan kaki bolak-balik memikul air bersih dari tempat pengiriman bantuan ke rumahnya yang berjarak 1 kilometer. Bencana kekeringan yang sudah berlangsung selama 3 bulan menjadi derita tersendiri bagi warga di pelosok desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seperti yang dialami Mbah Sudarbin, usia yang tak lagi muda membuatnya terpaksa harus berjalan bolak-balik memikul air bersih dari tempat pengiriman bantuan ke rumahnya yang berjarak sekitar 1 km. Dengan sebilah bambu yang dibebani 2 galon berisikan air penuh, seperti itulah aktivitas lansia 72 tahun warga desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-harinya. Kondisi sumur yang mengering membuat Sudarmin harus menabung air di rumah. Karena tak ada toren atau bak penampungan air yang besar, ia menyimpan tabungan airnya di belasan galon dan jerigen untuk digunakan mulai dari minum, memasak hingga mandi. Sehari bisa sampai berapa kali Pak mikul air itu? Yo kalau apa itu Pak? Kalau tempatnya itu kosong ya berkali-kali. Kalau sehari ya sudah habis Pak. Nanti ngisi lagi. Hingga kini kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis air bersih di Kabupaten Pati terus meluas menjadi 84 desa di 10 kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya menyebut Pemkab Pati kini memperpanjang lagi masa status tanggap darurat kekeringan selama 15 hari ke depan. Hari kemarin kita sudah memasuki 80 desa. 80 desa dan jumlah tangki yang disewakan BPBD saja itu sudah mendekati angka 700 tangki. Setelah kemarin Bupati menetapkan status tanggap darurat sampai tanggal 16 Oktober dan hari kemarin, dan ini yang diperpanjang lagi untuk 2 minggu berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi kemarau panjang hingga awal November mendatang. Jamaah Pati, Jawa Tengah. Musim kemarau panjang membuat 2 situ di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengalami kekeringan. Keringnya situ ini berdampak pada lahan pertanian dan wisata. Musim kemarau panjang membuat situ yang ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat surut dan kering. Seperti yang terjadi di situ Cigansa. Situs seluas 125 hektar ini sebelumnya menjadi andalan para petani di Kecamatan Cempaka untuk mengairi lahan maupun sawah mereka. Keringnya situ ini berdampak pada ratusan hektar lahan yang tak bisa ditanami karena ikut kering. Pasalnya selama ini para petani mengandalkan air dari situ untuk mengairi lahan mereka. Para petani pun terpaksa tak bercocok tanam. Tak hanya situ Cigansa, situ lain yang juga ada di Kecamatan Cempaka, situ Cikumpai juga bernasib sama. Situ yang biasanya dipakai untuk wisata air seperti beca air ini kering kerontang. Hal ini membuat kunjungan wisatawan pun anjlok. Minggu sih. Nggak ada airnya? Nggak ada airnya. Kan ini, hujannya sama sekali nggak turun. Ini kelihatannya gimana Bu? Jualan sepi atau gimana? Jualan sepi karena sepi pengunjung. Jadi yang biasanya ramai ini berjajar pedagang. Pada tutup gitu ya? Pada tutup, iya. Warga sekitar maupun pedagang berharap hujan segera turun agar situ kembali penuh air dan perekonomian mereka bisa kembali berputar. Elan Suherlan, Purwakarta, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan murid RA dan MI Darul Istiqomah Kolaka, Sulawesi Tenggara menggelar aksi penggalangan dana dan doa bersama untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi konflik dengan Israel di halaman sekolah setempat pada Minggu kemarin. Puluhan murid Raudatul Atfal dan MI Darul Istiqomah Kolaka, Sulawesi Tenggara melakukan aksi penggalangan dana dan doa bersama untuk warga Palestina yang tengah menghadapi konflik dengan Israel di halaman sekolah setempat Minggu kemarin. Dukungan terhadap Palestina terus mengalir, salah satunya terlihat dari aksi para murid RA dan MI Darul Istiqomah Kolaka, Sulawesi Tenggara. Demi kecintaan kepada Palestina, para murid pun rela menyisihkan sebagian dana untuk disumbangkan sebagai bantuan untuk korban perang Israel-Hamas. Apa yang kami lakukan hari ini lagi dan apa yang kami berikan kepada saudara-saudara kami di Palestina bisa bermanfaat, dan semoga kegiatan ini juga bisa diikuti oleh
sekolah atau madrasah yang lain. Menurut Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darul Istiqomah, Kolaka, Ahmad Faisal, harapannya penggalangan dana ini dilakukan untuk meringankan penderitaan warga Palestina. Asdar Lantorok, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, pemirsa, tentara Israel kian meningkatkan ofensifnya di seluruh Gaza serta 2 bandara di Suriah dan masjid di tepi barat. Bahkan berbagai bantuan untuk warga Palestina pun tidak diizinkan untuk masuk. Dokter Lintas Batas atau Medicine Sans Frontiers meminta seluruh bantuan diizinkan untuk masuk ke wilayah Gaza. Menurut Kepala Misi MSF untuk Palestina, Leo Kans, saat ini organisasi memiliki 223 personil di Gaza. Namun sebagian besar tak mampu bekerja dengan baik karena kehilangan anggota keluarganya. Hal terburuk lainnya adalah persediaan makanan, air, bahan bakar, dan medis sudah habis. Kans mengatakan menurunnya persediaan medis membuat dokter harus melakukan operasi tanpa anestesi dan mengambil keputusan berdasarkan prioritas cedera. Ibu hamil yang akan melahirkan tidak bisa ke ruang operasi karena diisi oleh korban yang terbakar dan luka akibat bom serangan Israel. 95% of the water on the Gaza Strip is non-drinkable. Even this was the case before the war. So now what we have, when we talk with the people on the ground, and we talk to them every day, like several times a day, even our own staff, this is that they start to drink non-drinkable water. They start to drink salty water. And salty water is from the shallow part of the ground, and which means that the water might not be, might give sickness. They don't have enough morphine, painkillers to use for the patients. So what they are doing, they are forced to do operation with not the adequate. Masih terkait perang, pemirsa, 6 orang tewas dalam serangan rudal pada Sabtu malam di sebuah depot surat di kota Kharkiv, Ukraina. 14 orang lainnya terluka dalam ledakan itu. Serangan ini diyakini disebabkan oleh roket S-300 milik Rusia. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Kharkiv oleh Shene Hubov di media sosial. Seluruh korban adalah pegawai pos swasta Ukraina dan kurir Nova Posta. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan ini adalah serangan yang menyasar sipil. Pemirsa, perang yang terjadi baik di Gaza maupun di Ukraina hingga kini terus menjadi sorotan dunia. Selain itu juga ada sejumlah informasi yang mendapat perhatian masyarakat, termasuk warganet di Indonesia. Apa saja berita terpopuler di berita1.com? Sudah bersama kami Wakil Pemimpin Redaksi berita1.com, Ansel Musbata. Halo, selamat siang Pak Ansel. Apa saja yang menjadi sorotan pembaca pada hari ini? Siang, Stefani. Untuk sorotan pembaca yang menjadi berita terpopuler di berita1.com pada hari ini adalah yang pertama terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo dan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Yang kedua, berita yang populer adalah mengenai kabar WhatsApp akan memblokir sejumlah Android yang generasi lama ya, ini pada 24 Oktober. Dan yang terakhir ini mengait dengan cuaca. BMKG masih mengingatkan kembali mengenai ancaman perubahan iklim di Indonesia. Terkait berita populer, kita akan membahas mengenai pencalonan Gibran. Semua akhirnya terkonfirmasi saat Prabowo Subianto pada Minggu malam mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Pengumuman tersebut menjadi jawaban atas drama uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Berdasarkan pasal tersebut, salah satu persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Pada sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023, sebenarnya ada 7 perkara yang diputus MK terkait gugatan yang sama. Dari 7 perkara tersebut, MK menolak permohonan 6 perkara dan mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 90/PL
PU-2023 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sakibirung. Dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut, maka pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu kini berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini mulai berlaku pada Pilpres 2024. Seperti yang sudah diduga sejumlah pihak, gugatan tersebut bertujuan untuk memuluskan jalan Gibran menuju kursi wakil presiden atau RI 2. Sebagai salah satu kepala daerah muda di Indonesia, Gibran akhirnya mengikuti Pilpres 2024. Elektabilitas Gibran sebagai calon wakil presiden ternyata cukup tinggi. Berdasarkan survei indikator, elektabilitasnya mencapai 14,1%, atau berada di peringkat kedua di bawah Erick Thohir yang tercatat mencapai 25,8%. Tetapi mengungguli senior lainnya seperti Gubernur Kofifa Indar Parawansa sebesar 5,1% dan Airlangga Hartarto 4,8%. Survei Lembaga Survei Indonesia pada 16-18 Oktober juga menunjukkan bahwa Gibran ketika berpasangan dengan Prabowo bisa meraih suara 35,9% mengungguli pasangan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di balik pemberian jalan bagi Gibran, sebetulnya masih ada satu perkara yang sebaliknya justru bisa memupus harapan Prabowo, yakni soal batas maksimal usia Capres-Cawapres 70 tahun. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh MK, maka Prabowo yang kini berusia 72 tahun tak akan lolos pendaftaran. Namun dengan konstelasi politik seperti saat ini, rasanya mustahil gugatan tersebut dikabulkan. Namun, apabila dikabulkan tentu akan muncul persoalan baru bagi Koalisi Indonesia Maju. Terlepas dari putusan MK, rakyatlah yang kelak akan menentukan apakah calon pemimpin muda akan berjaya atau tidak di level nasional pada pemilu 14 Februari 2024. Demikian, Stefani. Baik, terima kasih Pak Ansel. Dan pemirsa, itu dia tadi sejumlah isu yang menjadi berita terpopuler di berita1.com. Terutama tadi yang menjadi isu yang paling disorot adalah terkait dengan Gibran yang resmi dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ya pemirsa, itu dia tadi dari Pak Ansel Musbata, wakil pemimpin redaksi berita1.com. We are here to join the game. Let's go! Senin sampai Minggu ku terus melaju. Sabang ke Merauke, tanah airku. Astra Pay ada untukku selalu. Dari kopi susu sampai kendaraan baru. Sudah akhir bulan, mimpi jalan-jalan. Mau pay later aja jadi liburan. Ini waktunya dapetin rezeki. Untuk kita semua kumpulin hoki. Astra Pay, you are the best part of my day. Jalan dakwah kini hadir setiap hari di layar kaca Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Dalam melanjutkan perjalanan dakwah untuk mencapai amar ma'ruf nahi munkar. Jalan dakwah Senin sampai Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Jaga konstitusi ini agar semua hidup bahagia di Republik ini. Ini bagian yang penting. Digugat kita hadapi. Dan itu udah mulai kelihatan. Sebelum Ganjar Pranowo diumumkan oleh PDI Perjuangan, kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Pemenangan di 2024 kemenangannya. Obrolan Malam bersama Christian Rich setiap Jumat jam 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Suruh mandiin anjingnya. Ih, lucu banget. Rezeki laut ini sampai lunas. Kalau kagak, jebol. Itu namanya ilmu bersana. Berarti ikhlas itu apa? Gak ada yang tahu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi pemirsa. Berita satu utama hadir untuk menemani Anda. Ada sejumlah
kontribusi Pak Jokowi pada saya tinggi. Scan kanalnya, nikmati program hiburan dan berita unggulan secara gratis. BTV, bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, kabar gembira untuk penggemar penyanyi solo asal Inggris Ed Sheeran. Untuk kedua kalinya, ia akan mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno melalui konser bertajuk Mathematic Tour. Record-breaking superstar Ed Sheeran, The Mathematics Tour 2024. Hey Indonesia, I'm coming back over to see you all in Jakarta at the GBK Stadium in March 2024. Setelah sukses menggelar konser pertamanya di Indonesia pada 2019, penyanyi Ed Sheeran kembali memanjakan penggemarnya di tanah air. Rencananya konser bertajuk Mathematic Tour akan digelar pada 2 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kabar ini pun telah disampaikan oleh sang promotor BK Entertainment melalui akun resmi miliknya di media sosial. Diketahui, penyanyi asal Inggris ini akan menggelar konser di Amerika, Eropa, dan Asia. Beruntung Indonesia mendapatkan jadwal dalam rangkaian konser itu, karena antusias yang besar dari masyarakat Indonesia. Penjual tiket konser Ed Sheeran mulai dibuka pada 30 Oktober pukul 10 pagi hingga 1 November jam 10 malam melalui situs web edsheeraninjakarta.com. Sementara itu penjualan tiket umum akan dibuka pada 2 November 2023. Harga tiket konser Ed Sheeran akan dibanderol mulai dari Rp900.000 hingga Rp5 juta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sebanyak ratusan ribu penggemar buku komik telah berkumpul di ajang New York City Comic Con untuk berbelanja dan bermain menggunakan kostum superhero. Selain bercosplay, di sana juga terdapat buku-buku komik legendaris yang dijual hingga jutaan dolar. Dan berikut laporan tim VOA. Lebih dari 200.000 penggemar berat buku komik yang bercosplay dengan kostum tokoh komik kesayangan mereka memadati Javits Center di New York City baru-baru ini untuk New York City Comic Con. I love Comic Con because I like to see all the cool exclusives and cosplays, everything. It's just it's experience. Electric. It's a lot of energy. You feed off other people's energy, and you just come and enjoy the excitement. I think it's very inclusive here. It's a good place for people who are all fans of the same thing to just get together and celebrate what they love. Banyak menyoroti kostum dan beragam komik baru yang inovatif. Namun, harta karun seperti buku-buku komik antik juga ikut meramaikan pameran ini dengan harga yang mencapai jutaan dolar. When you go to Comic-Con, you're going to see all the flash and the glitz, all the cosplayers, the Hollywood stars. But at its core, at its heart, it's all about vintage comic books. You're going to see rows of books worth millions of dollars. Beberapa buku bahkan lebih mahal daripada harga berlian. This one right here is by Bob Kane from DC Comics from 1939. It's the first appearance of Batman ever in a comic book. This comic book in this condition is worth approximately $400,000. This is Marvel Comics #1. This copy is one of the best copies known to exist in the world, and this comic book is worth $3 million. Pada tahun 2022, Heritage, rumah lelang seni komik terkemuka di Amerika Serikat, melaporkan penjualan melebihi $195 juta Amerika Serikat atau setara 3 triliun rupiah. Angka ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Comic books fit into some people's investment portfolios. They're looking for alternative forms of investment outside of stocks and bonds and precious metals. They're looking for something they're also passionate about, and they're passionate about comic books. Siapa tahu buku komik yang Anda beli hari ini mungkin akan menjadi investasi berharga di masa depan. Banyaknya warga Amerika Serikat yang menonton anime dan membaca komik membuat minat warga Amerika Serikat terhadap komik meningkat pesat di tahun 2021. Datanya menunjukkan ada peningkatan terhadap penjualan komik sebanyak 48% atau sekitar 94 juta komik. Namun angka ini merosot di tahun 2022.
Dari New York, Amerika Serikat, Randy Wucaksana dan tim VOA. Pemirsa, seorang pelajar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menyisihkan uang jajannya untuk budidaya kepiting soka. Usaha kerasnya ini sukses karena kini ia bisa menghasilkan cuan 8 juta rupiah per bulan. Mbak Sarjana Perikanan, beginilah aktivitas Asri, warga Kecamatan Pamola, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pemuda ini sukses loh membudidayakan kepiting soka. Ah, itu loh, kepiting dengan cangkang lunak yang bisa langsung dimakan seluruh bagiannya. Siapa sangka, Asri adalah pelajar yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri Pamala. Di tengah keterbatasan biaya, ia berhasil membudidayakan kepiting soka dengan sistem vertical crab house yang dirintis sejak tahun lalu. Dia budidaya kepiting soka muncul saat ia bekerja sampingan di kapal penangkapan ikan. Saat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air, ia tak bisa pergi ke sekolah. Kemudian ia mencari biaya sampingan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Lihat bibit kepiting yang tidak laku di pasaran, ia berinisiatif untuk belajar budidaya kepiting soka melalui internet. Saya terinspirasi membuat budidaya kepiting soka karena melihat banyaknya kepiting saya yang tidak masuk pasaran dari Kecamatan Pamala sampai Kecamatan Batu Bangga. Dan akhirnya saya mencari di internet bagaimana cara proses budidaya kepiting soka ini. Disitulah saya mendapat bahan dan alat-alatnya, dan disitulah saya juga mulai. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Kepiting cangkang lunak hasil budidaya miliknya kini sudah bisa dipasarkan di Kabupaten Kolaka hingga luar kota Kendari. Nah, dalam sebulan, ia bahkan mampu menghasilkan 100 kg kepiting cangkang lunak dengan omset cuan 8 juta rupiah per bulan. Wih, patut ditiru nih, anak muda zaman now khususnya ya. Derlantoro, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi seputar kuliner. Pemirsa, Bumi Sriwijaya memiliki beragam kuliner nikmat. Di berbagai sudut kota pasti mudah menjumpai kuliner dari bahan baku ikan sungai. Kuliner yang satu ini disajikan oleh pedagang kaki lima. Kira-kira kuliner apa? Kita simak informasinya berikut ini. Barisan pedagang kaki lima ini bukan menjual sayuran atau baju ya. Coba deh perhatiin lagi. Bukan juga bakso, melainkan pempek. Ya, pempek emang gak sulit didapat di Bumi Sriwijaya ini. Buktinya nih, pempek dipasarkan dengan cara berbaris seperti ini. Lokasinya ada di Pasar 16 Ilir, tepatnya di bawah Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Konsep pempek kaki lima ini mirip dengan menjajakan gorengan di pinggir jalan. Pengunjung langsung pilih pempek yang disukai. Lalu makan deh sampai puas dan kenyang bersama kuah cuko. Mantap! Soal harga jangan khawatir, cukup terjangkau kok. Karena dibanderol mulai dari Rp1.000 per butir. Waduh, gak heran ya kalau pempek ini diburu penggemarnya. Kalau soal rasanya pempeknya tuh enak, terus untuk soal harganya tuh murah. Ramah di kantong. Untuk kami yang para mahasiswa ini untuk beli pempek di sini. Jadi sering makan pempek di sini, Kak? Sering ya. Sementara itu jenis pempek yang jadi favorit adalah pempek adaan dan kulit. Pempek ini juga cocok dijadikan oleh-oleh khas. Kulit, lenjer, adaan, kretek, telok. Terus tuh ada pempek kapal selam. Ada pempek ini otak-otak. Banyak lah Kak. Diketahui, pempek pernah dinobatkan sebagai kuliner seafood terenak di dunia versi Taste Atlas pada Maret 2023 lalu. Menurut sejarahnya, nama pempek diambil dari nama penjualnya yang kerap dipanggil empe atau apek. Nah, dalam bahasa Cina artinya paman. Kemudian para pembeli memanggil penjualnya dengan sebutan pempek yang akhirnya bertahan sampai sekarang deh. Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, jika Anda mendengar limbah cangkang udang, apa yang akan Anda lakukan? Membuat kaldu sup atau malah membuangnya begitu saja? Tapi jangan serta-merta meremehkan limbah cangkang udang, karena limbah cangkang udang ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja? Kita simak bersama informasinya berikut ini. Empat pelajar sebuah sekolah SMA Islam di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil raih gold medal dalam ajang International World Young Invention and Innovation Award 2023.
Pada ajang bergengsi ini, 4 orang pelajar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo berhasil membuat pasta gigi dari limbah cangkang udang. Mengejutkannya nih, keempat pelajar ini menggunakan bahan-bahan alami seperti ekstrak minyak kemiri dan cengkeh. Kalau unggulan dari produk kita, yang pertama local wisdom atau kearifan lokal karena Sidoarjo kaya akan udangnya. Lalu kita juga menggunakan environment sebagai mengolah limbah dari cangkang udang yang kita menjadikan toothpaste. Awalnya limbah cangkang udang ini diproses terlebih dulu melalui pemanasan basa dan asam. Kemudian setelah berbentuk seperti kristal, bahan diaduk menggunakan ekstraksi minyak kemiri serta cengkeh yang telah melalui proses destilasi, baru kemudian diolah menjadi bentuk pasta. Tak ingin kehilangan momen, temuan ini pun kemudian langsung dipatenkan dan rencananya akan dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Oh iya, produk ini juga teruji aman digunakan. Kami akan mempatenkan karya-karya setiap karya anak-anak di sini. Jadi semua kami akan usahakan patenkan dan kami. Dalam lomba Sains Olimpiade World Young Invention and Innovation Award 2023, 4 pelajar SMA Muhammadiyah Sidoarjo ini berhasil menyisihkan 343 tim dari 17 negara yang turut berpartisipasi dalam lomba. Selamat Wibowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Berikutnya pemirsa, kami punya rekomendasi tempat wisata untuk Anda. Wisata satu ini bisa menjadi alternatif dan cocok bagi Anda yang ingin memacu adrenalin di kawasan perbukitan yang sejuk. Berikut informasinya. Satu, dua, 3. Wow, asik banget ya, berseluncur dari ketinggian 30 meter, seketika rasa penat pun musnah. Perosotan pelangi namanya. Dengan pemandangan cantik begini, bisa Anda dapatkan di lokasi wisata di Kelurahan Bawen, Ngemplak, Semarang, Jawa Tengah. Di sini nih, terdapat 7 lintasan yang bisa digunakan secara bergantian loh. Bagi Anda yang suka memacu adrenalin, boleh loh mencoba wahana yang satu ini. Uniknya, tempat wisata ini juga memiliki konsep leisure park. Itu loh, wahana yang menggabungkan wahana permainan, penginapan, spot foto instagramable, hingga wisata kuliner dalam satu area wisata. Nah, fasilitas yang terbilang lengkap ini membuat banyak wisatawan yang datang untuk jalan-jalan bersama keluarga. Seru sih, kalau yang penakut sebaiknya coba dulu deh, nggak seserem yang dibayangkan gitu kan. Jadi menguji adrenalin kita. Nah, itu kebanyakan memang dari luar kota Semarang. Semarang sendiri itu lebih ke tamu-tamu reguler ataupun family. Kalau mayoritas itu adalah sekolah. Sekolah, kemudian kalau untuk yang kantor ataupun keluarga itu ya nomor 2 sama nomor 3. Perharinya hari biasa ya, hari biasa selain Sabtu Minggu itu sekitar 2.000 orang pengunjung. Tapi kalau untuk satu minggu libur nasional itu bisa sampai 6.000, 7.000. Diperkirakan ada 6.000 pengunjung yang datang dari dalam dan luar kota setiap harinya. Soal biaya, cukup terjangkau kok. Wisatawan cukup membayar Rp30.000 saat weekday dan Rp40.000 saat weekend. Ayo, segera healing, hilangkan pening. Hanis Walda, Semarang, Jawa Tengah. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Jangan lupa saksikan serial drama Titipan Ilahi pukul 2 siang nanti. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat BTV, bersatu menginspirasi.